Oke, baik teman-teman kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di pelatihan Data Science bersama Dijihab PTSDM PPI Dunia. Saya Agung Krisna merasa sangat senang bisa membantu teman-teman dalam pelatihan ini dari awal hingga akhir. Nah, hari ini kita akan membahas modul terakhir kita, yaitu modul ke-15, yaitu tentang Deployment and Monitoring Data Science Advanced Level. Nah, kenapa sih pertemuan ini penting? Karena menjadi seorang data scientist, kita perlu bekerja sama dengan tim developer lain untuk mengoperasikan model kita sebagaimana mestinya agar bermanfaat baik untuk bisnis maupun klien, teman-teman. Nah, jadi pastikan teman-teman fokus dan aktif dalam sesi ini dan mari kita lihat apa saja yang akan kita bahas pada meeting kita hari ini, teman-teman. Oke, agenda kita hari ini yang pertama ada deployment, eh, yang kedua ada tentang model file, yang ketiga ada rest of service, yang keempat ada flash, dan yang kelima dan yang paling terakhir adalah aspek dari maintenance. Nah, jadi kenapa sih tujuan dari kita bahas modul ini adalah biar kita tahu apa langkah selanjutnya yang mungkin kita bisa lakukan untuk membuat model tersebut bisa diaplikasikan oleh pihak lain. Nah, jadi kalau misalnya kita udah jadi modelnya dan udah bisa memprediksi modelnya itu tuh tinggal disimpan di mana biar biar orang-orang bisa pakai gitu. Nah, itu intinya. Oke, baik. Yang pertama dan yang paling utama adalah deployment, teman-teman. Apa itu deployment dan pengertian dari deployment sendiri? Nah, jadi deployment adalah proses di mana model machine learning yang sudah dibangun dan dilatih itu ditempatkan pada infrastruktur yang bisa digunakan secara praktis oleh berbagai pihak berupa server lokal perusahaan atau cloud server. Nah, contohnya ada Google Cloud dan juga AWS, teman-teman. Ini maksudnya apa? Nah, jadi deployment itu kayak gimana sih caranya kita sebagai seorang data scientist untuk untuk ketika sudah membangun dan melatih model itu ditempatkan ke infrastruktur atau ditempatkan ke tempat ke satu tempat biar bisa diakses oleh semua orang gitu. Nah, contohnya gimana teman-teman? Contoh penerapan dari deployment itu, nah misalnya sebuah perusahaan itu menggunakan model machine learning untuk memprediksi produk yang kemungkinan besar akan laku dalam waktu dekat berdasarkan analisis tren pembelian. Nah, misalnya perusahaan e-commerce itu dia ingin memprediksi bulan depan akan banyak eh, penjualan di produk bagian mana atau di produk kategori mana. Misalnya di bulan depan tepatnya di musim hujan, maka akan banyak orang yang akan membeli jas hujan. Jas hujannya mereknya apa? Terus bentuknya seperti apa? Apakah untuk anak-anak, dewasa, atau yang lainnya gitu. Nah, itu memprediksi, teman-teman. Terus model ini ketika sudah berhasil, misalnya ketika seorang data scientist sudah berhasil membuat sebuah model yang nilai akurasi prediksinya tepat dan bagus, model ini tuh kemudian dideploy, teman-teman, dideploy ke server cloud agar dapat memproses data pelanggan secara real time, memberikan rekomendasi produk kepada pengguna, dan memperbarui prediksi berdasarkan perilaku pelanggan yang terus berkembang. Nah, maksudnya maksud dari memproses data pelanggan secara real time itu gimana, teman-teman? Ya udah, jadi ketika ada pelanggan yang misalnya dia memiliki kebiasaan membeli barang-barang baju di bulan Januari sampai Mei dan biasanya akan membeli produk-produk elektronik di bulan setelahnya, maka di tahun berikutnya model akan memprediksi orang-orang ini akan membeli produk-produk baju di awal bulan, misalnya di bulan Januari sampai Mei gitu. Nah, itu secara real. Oh, maaf, kalau misalnya secara real time-nya kayak misalnya kita nge-search produk terus kita tambahin ke keranjang. Nah, pas kita keluar keluar ke beranda, tiba-tiba ada aja rekomendasi produk yang serupa. Misalnya kita check out komputer, misalnya kita check out laptop ke keranjang. Nah, nanti yang muncul di beranda adalah mouse
terus juga mungkin ada headset, terus juga ada keyboard dan lain sebagainya. Nah, barang-barang ini itu kenapa bisa dimasukin ke beranda biar kita nggak hanya masukin laptop aja ke keranjang, tapi juga mouse, keyboard dan lain sebagainya. Nah inilah yang membuat suatu perusahaan itu untung gede teman-teman gitu. Dengan menggunakan machine learning, perusahaan itu bisa memprediksi barang apa aja yang kemungkinan akan dibeli setelah seorang customer membeli sebuah produk gitu, atau menyimpan produk aja di chart atau di keranjang. Nah itu real time-nya teman-teman. Nah jadi dia langsung ya gitu. Nah, oh ya, analoginya seperti apa teman-teman? Misalnya ada seorang chef nih, seorang chef yang memasak sebuah makanan. Ya kan dia masak, dia belajar dari resep dan akhirnya makanannya udah jadi. Terus makanan tersebut diantar oleh waiter, ya kan, dari dapur ke meja customer untuk disajikan. Nah, seorang chef itu bisa kita analogikan sebagai kita data scientist. Jadi kita memasak sebuah atau membangun sebuah model, intinya kayak memasak model biar model tersebut jadi berhasil memprediksi dan bagus modelnya. Maksudnya kayak biar masakan itu jadi, terus rasanya enak dan bentuknya unik atau mungkin menarik gitu. Nah, setelah kita udah masak model dan udah jadi modelnya, kita serahkan ke ke developer. Kalau misalnya di perusahaan itu mungkin ada banyak profesi ya. Misalnya kita bisa katakan ada machine learning engineer atau mungkin software engineer. Nah, kita kasih modelnya ini tuh ke mereka biar mereka yang gunain modelnya untuk dijadikan sebuah prediksi. Nah, jadi tugas kita tuh sebatas ya udah kita mengolah data, membersihkan data sampai modeling. Nanti sisanya setelah itu baru teman-teman tim yang lain itu akan memproses model tersebut gitu. Nah, jadi tugas mereka ya cuman uh, nge ngeaplikasiin model kita ke sebuah aplikasi interface gitu. Terus, nah, jadi kita bisa analogikan yang tim kita kayak kayak software engineer atau mungkin machine learning engineer itu sebagai seorang waitress yang apa ya, yang menyajikan model kita atau masakan kita ke pengunjung gitu, ke pengunjung atau ke customer gitu. Nah, terus perannya apa teman-teman? Data scientist ini. Nah, jadi data scientist itu biasanya bekerja sama dengan engineers untuk memastikan bahwa model yang dikembangkan tidak hanya berfungsi dengan baik secara teknis, tetapi juga memberikan nilai bisnis yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, seorang data scientist mungkin perlu mengembangkan model prediksi pelanggan di sebuah aplikasi. Namun, setelah model siap, dia harus berkolaborasi dengan tim DevOps. Nah, jadi DevOps itu developer operations ya, untuk memastikan model tersebut dapat berjalan di server yang digunakan aplikasi dan dapat mengelola ribuan transaksi pelanggan yang masuk setiap detik gitu. Nah, terus, oke, di sini ada monitor dan maintain. Nah, jadi kita monitoring ya. Jadi, apa sih bedanya monitor dan juga maintain ini? Nah, jadi ini juga merupakan tugas seorang data scientist setelah menyelesaikan model, teman-teman. Yang pertama ada monitor. Monitoring ini akan memberikan informasi apakah model itu perlu diperbarui atau disesuaikan. Eh, misalnya kita membuat sebuah model machine learning sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi itu modelnya bisa memprediksi orang-orang akan membeli produk misalnya baju. Tapi saat pandemi orang-orang akan banyak membeli masker, produk masker. Dan setelah pandemi orang-orang akan lebih sedikit membeli masker. Nah, jadi inilah informasi-informasi yang perlu kita perbarui, yang kita perlu monitor lagi. Terus juga selain itu kita juga perlu monitor apakah data baru yang masuk itu sudah bersih atau tidak. Kalau misalnya emang data baru yang masuknya itu belum bersih, ya udah kita bersihin lagi biar cocok sama modelnya gitu. Kan ada beberapa model
yang nggak bisa di running kalau misalnya emang datanya belum bersih atau ada outlier gitu kan. Nah, itu juga perlu dimonitoring gitu. Terus yang kedua adalah maintain. Oke. Nah, jadi kalau misalnya yang monitor itu kayak mencatat nih, kayak kita catat apa aja yang kita perlu perbaiki, apa aja yang perlu kita sesuaikan, apa aja yang perlu kita perbarui. Nah, kalau maintain itu kayak eksekusinya. Nah, jadi kalau misalnya di monitor itu nyatet, kalau maintain eksekusi. Eksekusi dengan merawat model, dengan memperbarui model teman-teman agar tetap akurat. Nah, jadi seperti itu. Nah, misalnya kalau mau dianalogikan teman-teman, eh, pasti sebagian besar dari teman-teman itu punya kendaraan atau mungkin pernah menaiki sebuah kendaraan. Dan kendaraan itu untuk mesinnya bisa berjalan secara bagus, secara lancar, secara performanya itu bagus, perlu yang namanya maintaining teman-teman. Misalnya setiap bulan olinya harus diganti. Kalau misalnya olinya nggak diganti, maka mesinnya akan rusak. Nah, itu kan juga termasuk tahap maintain ya. Nah, jadi sama seperti data scientist juga, kita itu kayak orang yang bekerja di bengkel teman-teman. Dan dan bedanya adalah kita memperbaiki atau kita memperbaiki yang kita mencegah agar model kita tuh nggak rusak. Nah, jadi apa ya, caranya kita mencegah itu dengan cara monitor dan maintain seperti itu. Terus, oke, yang kedua ada model file teman-teman. Apa sih itu model file? Nah, jadi model file ini adalah hasil dari proses pelatihan model machine learning yang disimpan dalam bentuk file binary. Nah, ini file binary ya, bukan binary. File binary yang berisi parameter-parameter yang telah dioptimalkan selama proses training untuk melakukan inference atau prediksi di produk atau layanan yang membutuhkan hasil prediksi dari model tersebut. Nah, intinya adalah model model file ini tempat kita menyimpan modelnya kita. Nah, itu. Oke. Kita bahas lagi. Nah, yang terlibat dalam proses penyimpanan ini apa? Siapa aja? Yang pertama udah pasti data scientist, teman-teman. Yang pertama, data scientist bertanggung jawab dalam mengembangkan model machine learning, itu yang pertama. Terus yang kedua, menghasilkan model yang telah dilatih. Nah, setelah proses pelatihan selesai, mereka akan menyimpan model tersebut sebagai file binary untuk kemudian digunakan dalam sistem atau aplikasi. Nah, contohnya file binary itu seperti Pickle yang formatnya itu PKL. Dan kita tuh bisa ngubah model kita bisa nyimpen model kita ke dalam format tersebut yang PKL itu melalui kode Python teman-teman. Nah, jadi di Google Colab terutama ya, yang udah terinstall banyak lengkap package-nya. Nah, itu ada eh, package namanya Pickle teman-teman. Itu untuk menyimpan file. Terus yang kedua ada engineer teman-teman atau machine learning engineer. Nah, tugas machine learning engineer adalah mengembangkan dan mengintegrasikan model yang telah dilatih ke dalam produk atau layanan yang membutuhkan model tersebut. Nah, mereka mengimplementasikan service atau API yang dapat menerima input, memuat model dari file, dan menghasilkan output prediksi yang digunakan oleh aplikasi. Nah, jadi uh, machine learning engineer ini itu berkaitan dengan service atau API yang kan kita bahas di REST service nanti ya. Terus di API atau REST service ini tuh bisa menerima input. Terus setelah dia menerima input, dia akan memuat model dari file. Terus setelah memuat model dari file dan sudah ada outputnya itu akan diteruskan ke aplikasi dalam bentuk hasil prediksi, teman-teman. Nah, kalau misalnya dianalogikan, misalnya kayak ini, teman-teman. Kita belajar masak nih. Terus kita beli buku resep dari Gramedia misalnya. Kita beli buku resepnya dari Gramedia, terus kita pelajari dan kita praktekin. Dan udah kita pelajari, udah kita praktekin. Misalnya ada 5 resep kan. Nah, di kelima resep ini itu kalau misalnya
cantumin detail di buku itu tebel. Misalnya resep resep yang pertama ada 10 halaman, resep yang kedua 10 halaman, resep yang ketiga ada 30 halaman misalnya kan. Nah, itu masing-masing resep itu lumayan detail dan juga banyak. Kita udah praktek dan akhirnya udah jadi nih, maksudnya udah berhasil kita membuat sebuah masakan yang sesuai dengan resep. Nah, terus kita ngerangkum resep itu ke dalam sebuah kartu kecil, kartu resep kecil, di mana kartu ini itu berguna ketika kita mau mengingat gimana caranya buat sebuah makanan yang sebelumnya udah pernah kita buat. Nah, jadi daripada kita baca-baca lagi resepnya di buku yang tebel itu, ya udah mendingan kita ambil lagi kartunya dan baca sekilas untuk mengingat, oh begini caranya. Oh, bahan-bahannya yang paling penting tuh ini. Jadi kalau misalnya di resep yang pertama, bahan-bahan yang paling penting di buku yang tebel itu adalah ada 10 bahan, terus kita anggap kalau oh yang penting itu sebenarnya cuma 5 bahan aja. Ya udah, 5 bahan itu yang dicantumin di kartu resep yang kecil itu. Nah, itu gunanya. Terus maksudnya kayak gimana? Nah, jadi uh, buku resep dan orang yang memasak sesuai dengan buku resepnya itu sebagai seorang data scientist. Nah, jadi kan data scientist itu perlu tahu banyak hal ya, perlu tahu banyak hal dan dan praktek terus-menerus karena akan ada update terus-menerus dari package-nya sendiri gitu. Nah, jadi setelah setelah praktek terus setelah jadi modelnya itu akan disimpan dalam model file yang kita bisa analogikan sebagai kartu resep. Nah, nanti di model file itu kita bisa ambil terus kita bisa jadi di model file itu udah ada model yang udah jadi gitu. Jadi kita nggak usah ngerancang lagi dari awal, kita ngerunning lagi dari awal, kita langsung ambil yang model filenya itu aja, udah benar-benar praktis gitu. Terus, eh oke, ada 4 cara menyimpan model teman-teman. Yang pertama Pickle, yang kedua TensorFlow, yang ketiga PyTorch, dan yang terakhir adalah Joplib. Yang pertama Pickle teman-teman. Nah, fungsi Pickle itu apa? Fungsi Pickle pada scikit-learn digunakan untuk menyimpan. Oke, fungsi pickle pada scikit-learn digunakan untuk menyimpan model yang disebut dengan serialize dan memuat kembali model yang disebut dengan deserialize. Nah, model machine learning jadi itu tuh untuk memuat dan menyimpan dan memuat kembali model machine learning yang sudah dilatih sehingga model tidak perlu dilatih ulang setiap kali digunakan. Nah, itu contoh analoginya seperti kartu resep itu, teman-teman. Nah, terus habis itu ada TensorFlow. Nah, TensorFlow ini untuk apa? Untuk mempermudah proses komputasi numerik dengan menggunakan grafik alur data, di mana node merepresentasikan operasi matematika dan edge merepresentasikan data dalam bentuk tensor. Kalau misalnya teman-teman pengen pengen tahu gambaran TensorFlow itu seperti apa, bisa cari di internet ya. Soalnya untuk bagian monitoring dan apa untuk bagian deployment and monitoring ini emang emang banyak sama seperti deep learning yang kemarin teman-teman, walaupun kita udah belajar fundamental of deep learning dan juga application of deep learning, tapi pasti kita nggak akan terus berhadapan dengan data dalam bentuk gambar. Kita juga akan berhadapan dengan data dalam bentuk suara, video, maupun teks. Nah, oleh karena itu mungkin teman-teman bisa bereksperimen kembali dan mungkin berlatih skill-skillnya melalui website-website yang ada banyak dataset seperti Kaggle misalnya gitu. Terus PyTorch ini mendukung proses pelatihan model secara dinamis melalui fitur Dynamic Computation Graph sehingga sangat cocok untuk penelitian dan eksperimen model-model yang kompleks, teman-teman. Terus yang terakhir ada Joplib. Nah, Joplib sama Pickle itu sebenarnya sama teman-teman. Mereka kenapa sama? Karena mereka datang dari satu package yang namanya scikit-learn. Nah, jadi bedanya apa antara Joplib sama Pickle? Kalau Joplib itu lebih cepat dan hemat memori, teman-teman. Nah, kenapa bisa cepat dan juga hemat memori? Karena ukurannya yang kecil. Nah, jadi kalau misalnya Pickle itu proses
penyimpanannya dan pemuatannya itu mungkin memerlukan ukuran yang besar. Kalau job flip itu nggak terlalu besar teman-teman. Oleh karena itu dia lebih cepat dan lebih hemat memori. Oke? Karena apa? Karena menggunakan kompresi dan penyimpanan terpisah untuk array yang besar, untuk data yang besar, teman-teman. Gitu. Nah, setelah itu kita penggunaannya, kapan sih kita menggunakan implementasi dari model file? Di sini ada kita melakukan pendekatan model file itu cocok digunakan ketika ketika kapan? Yang pertama, model yang sudah dilatih itu cukup kompleks. Misalnya deep learning, random forest, terus juga hasil trainingnya itu ingin digunakan ulang secara konsisten di banyak tempat. Lalu, tim memiliki research teknikal, baik dari sisi data scientist maupun ML engineer, dan performa model sudah divalidasi dan ingin dijadikan bagian dari sistem produksi. Nah, itu. Oke, REST service, teman-teman. RSET service. Nah, REST service itu apa? Apa itu REST service dalam machine learning? Nah, jadi di era digital yang serba cepat ini, kebutuhan untuk memperoleh prediksi sangat instan dan kapan saja. Jadi semakin penting, teman-teman. Inilah alasan lahirnya model yang disajikan dalam bentuk REST service, yaitu model yang ditanam di dalam sebuah layanan berbasis internet dan bisa diakses kapanpun dibutuhkan. Nah, jadi kalau misalnya mau dianalogikan, REST service ini seperti barista kopi, teman-teman. Oke, coba kita tengok apa bukan tengok sih. Lihat keseharian dari seorang barista kopi di sebuah restoran misalnya Starbucks. Nah, eh, barista akan menerima pesanan dari customer sebuah kopi espresso misalnya kan. Nah, terus dia akan membuat kopi tersebut dan mendeliver kopi tersebut ke pelanggan. Nah, jadi barista AI ini itulah yang disebut dengan model, teman-teman. Terus si model ini akan menerima request lalu membuat sebuah output ya untuk melakukan prediksi dan menyajikan output tersebut sesuai pesanan ke aplikasi. Nah, itu. Terus oke, REST API in machine learning. Oke, REST service pada machine learning. Jadi REST service adalah cara di mana model machine learning disimpan dalam server, biasanya di cloud, dan diakses melalui API. Nah, jadi server cloud ini misalnya kayak salah satu contoh yang paling sederhananya adalah Google Drive. Nah, itu cloud server, teman-teman. Nah, jadi ketika sebuah aplikasi memerlukan hasil prediksi, ia cukup mengirimkan request HTTP seperti POST ke endpoint tertentu, lalu model akan memproses dan mengembalikan hasil prediksi. Nah, jadi jadi ada klien ini. Jadi ada klien mau ngeklik tombol submit. Nah, pas udah diklik, eh, informasinya akan disimpan dalam server dan eh, dan dan si usernya ini itu akan mengirimkan request HTTP ke server. Nah, terus dari server ini dia mengolah dan menghasilkan sebuah mungkin ada prediksi bisa atau mungkin menghasilkan ini sebuah notifikasi bahwa kita sudah submit gitu kan. Nah, setelah udah ada outputnya, dia akan mengembalikan hasil prediksi atau mengembalikan outputnya ke pengguna atau ke user. Nah, jadi kalau misalnya kita ngeklik tombol submit terus ada loading, itu tandanya kita nge-request HTTP ke server cloud ya, ke server cloud agar dari server cloud itu bisa kembali ke kita kembali ke kita dalam bentuk apa? Dalam bentuk output yang diinginkan gitu. Terus contoh kasusnya gimana? Contoh kasus penggunaan REST service yang pertama ada rekomendasi kategori produk, ya kan? Nah, jadi saat pengguna mengetik judul barang di marketplace, sistem secara otomatis mengklasifikasikan produk ke dalam kategori tertentu. Nah, jadi kalau misalnya kita ngetik komputer, terus yang paling atas pilihannya ada komputer gaming. Terus terus yang paling atas kedua atau yang bawahnya komputer gaming itu ada eh, Anda misalnya kayak eh, komputer universitas gitu kan. Nah,
gimana sih caranya si si aplikasi itu bisa memprediksi kalau oke, mungkin pilihan pertama dari user ini adalah komputer gaming. Nah, makanya pas 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 kita ngeklik search di marketplace seperti e-commerce itu ada pilihan paling pertama dan yang paling atas muncul adalah yang komputer gaming. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari rekomendasi kategori produk dari Reservice, teman-teman. Oke, yang kedua ada AI Art Generator. Nah, jadi pengguna itu mengupload prompt atau gambar, lalu layanan AI menggambar secara otomatis dan mengembalikan hasilnya dalam hitungan detik. Nah, misalnya kita punya sepotong sepotong foto yang terus-terus kita upload itu ke dalam sebuah AI dan kita minta AI-nya itu buat biar latar belakangnya itu bisa diperluas lagi. Misalnya latar belakang dari foto itu adalah sebuah gunung, tapi gunungnya cuma setengah dan langitnya nggak kelihatan. Nah, nanti kita upload gambar itu ke AI biar gunungnya itu full dan langitnya kelihatan. Nah, itu bisa, teman-teman. Itu caranya adalah kita kirim request HTTP ke server, ya. Servernya itu adalah AI. Nah, nanti AI akan mengembalikan output yang sesuai dengan permintaan kita. Hasilnya adalah gambar yang full itu. Nah, jadi inputnya kita adalah gambar yang setengah itu, gambar sepotong gambar yang gunungnya itu enggak yang gunungnya itu sebagian kelihatan. Nah, nanti hasil outputnya adalah yang kelihatan, yang gunungnya kelihatan, yang langitnya juga kelihatan gitu. Terus yang ketiga adalah chatbot atau voice assistant. Nah, teman-teman udah tahu kalau misalnya chatbot itu contoh sederhananya misalnya kayak ChatGPT. Kalau misalnya voice assistant itu contoh sederhananya kayak Google Assistant atau mungkin Siri gitu kan. Terus jadi teman-teman, pengguna itu memberi pesan atau memberi pesan suara ataupun teks ke dalam suatu aplikasi dan secara otomatis menghasilkan output yang sesuai. Nah, itu. Terus habis itu oke, proses timnya gimana teman-teman? Jadi, oke, kalau misalnya contoh-contoh yang lain, misalnya kita pesan Gojek, misalnya kita pesan Gojek atau mungkin sebuah aplikasi yang bisa memesankan kita makanan gitu, misalnya gitu. Nah, aplikasi Gojek atau Shopee Food gitu misalnya kan. Nah, pas kita buka aplikasinya, terus kita mau pesan Gojek, itu tuh muncul muncul keterangan nih. Oh, ada driver berjarak sekian dan waktu yang akan ditempuh itu sekian. Nah, waktu tempuh dan waktu tempuhnya itu dibuat berdasarkan sebuah prediksi, teman-teman. Seperti itu. Misalnya jalanannya macet, maka waktu tempuh yang akan dimakan adalah lama. Kalau misalnya jalanannya nggak macet, berarti waktu tempuhnya sebentar. Nah, gimana caranya si mesin itu bisa tahu itu? Ya dari hasil model machine learning yang dibuat oleh data scientist di perusahaan tersebut gitu. Itu contohnya. Terus proses timnya seperti apa? Nah, jadi sekali lagi deployment and mentoring ini memerlukan kolaborasi tim ya teman-teman ya. Nggak hanya seorang data scientist tok yang ngehandle semuanya. Nah, jadi untuk Reservice sendiri udah pasti data scientist ikut tergabung. Itu mereka ngapain? Itu kita ngapain? Kita ngelakuin atau melatih dan menyimpan model di Python atau notebook. Terus, machine learning engineer atau product engineer itu mengemas model tersebut ke dalam service berbasis web. Nah, biasanya pakai framework apa? Nah, misalnya kayak ada Fast API, Flask, atau TensorFlow serving. Lalu di-deploy ke cloud seperti AWS, GCP, atau Azure. Nah, Flask sendiri akan kita bahas di next berikutnya ya, teman-teman ya. Oke, kita bahas Flask. Nah, jadi apa itu Flask? Jadi Flask itu apa? Flask adalah sebuah framework micro untuk web development yang memiliki requirement seminimal mungkin, teman-teman. Nah, dengan kata lain, Flask itu memberikan kebebasan untuk membangun aplikasi web yang sederhana namun cukup powerful. Nah, kita kalau misalnya pengen 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 mengetahui performa model kita dalam bentuk user interface yang bagus, itu bisa pakai Flask gitu. Nah, next. Oke, langkah-langkahnya gimana? Yang pertama, penyimpanan, teman-teman.
Setelah model kita tuh udah dibuat, udah kita buat, kita menyimpan model machine learning ke dalam format PKL atau pickle dari scikit-learn menggunakan Python. Nah, setelah kita udah menyimpan model machine learning-nya, kita menggunakan Flask. Nah, jadi Flask ini itu digunakan untuk membuat API service yang akan menerima HTTP request dan menjalankan prediksi yang model dan menjalankan prediksi dengan model yang sudah di-load. Nah, jadi Flask ini itu fungsinya untuk fungsi untuk menerima HTTP atau menerima request dari user, menjalankan prediksi berdasarkan file model yang udah kita buat, terus yang akan mengembalikan outputnya itu juga Flask, teman-teman. Nah, jadi Flask akan mengirim hasil prediksi sebagai respons respons HTTP yang kemudian bisa digunakan oleh sistem lain atau aplikasi front end. Nah, jadi kalau misalnya kita kita nge-search di Google terus ada hasilnya, itu sebenarnya bukan bukan HP kita yang ngelakuin itu, tapi server yang ngelakuin itu. Kita itu kayak nge-request atau pesan sebuah pencarian di server, terus server itu mengembalikan pencarian tersebut. Nah, dalam bentuk respons HTTP. Nah, jadi kita ngesend ngesend ke server itu yang disebut dengan HTTP request. Terus si server itu mengembalikan output itu yang itu disebut dengan HTTP response gitu. Terus contoh penggunaan Flash itu apa? Misalnya jika teman-teman memiliki model prediksi untuk penjualan produk, nah kan, teman-teman bisa menggunakan Flash untuk menerima data input seperti jumlah pengunjung atau data produk yang akan diprediksi dan mengembalikan hasil perkiraan penjualan berdasarkan model yang sudah dilatih gitu. Itu contohnya. Oke, keuntungannya apa teman-teman menggunakan Flask? Nah, jadi keuntungannya adalah yang pertama adalah sederhana, ya, sederhana dan cepat. Jadi, Flask itu memungkinkan kita untuk membuat aplikasi dengan cepat tanpa banyak konfigurasi. Nah, jika teman-teman ingin deploy model dengan cepat, Flask adalah pilihan yang tepat karena kemudahan penggunaannya. Oke, yang kedua adalah portabilitas, teman-teman. Nah, ini merupakan keuntungan kedua dari Flask, di mana model yang dikemas dalam Flask itu bisa dijalankan di berbagai mesin, baik itu di server lokal maupun cloud. Nah, maksudnya server lokal itu apa? Maksudnya server lokal adalah komputer lokal kita, ya, komputer lokal kita, teman-teman. Terus teman-teman itu dapat mengembangkan dan menyimpan model di komputer lokal, lalu mengupload dan menjalankan aplikasi Flask di server atau cloud. Nah, itu. Terus yang ketiga adalah keuntungan ketiga dari Flask itu adalah fleksibel, teman-teman. Nah, jadi Flask itu memberikan fleksibilitas dalam mendesain aplikasi dan API sesuai dengan kebutuhan spesifik proyek. Nah, teman-teman bisa memilih bagaimana menangani request, format data, dan lain-lain, teman-teman. Oke, oke. Kalau misalnya yang tadi itu ada tiga keunggulan dari Flask, yang akan kita bahas sekarang adalah keterbatasan pada Flask, teman-teman. Oke. Jadi Flash itu terbatas pada skalabilitasnya. Nah, Flash itu cocok untuk aplikasi kecil dan low traffic. Tapi ketika aplikasi kita tuh membutuhkan high traffic dan scalability, kita mungkin perlu mempertimbangkan framework lain atau mungkin bahkan mengoptimalkan Flash dengan load balancing atau tools lain gitu. Yang pertama ada scalabilitas, itu kekurangan dari Flask. Yang kedua adalah big model atau model yang besar gitu. Nah, untuk model machine learning yang sangat besar dan kompleks, Flask itu mungkin tidak ideal. Dalam kasus ini, menggunakan tools seperti TensorFlow Serving atau Fast API bisa menjadi solusi yang lebih baik. Oke, sekarang kita bahas aspek maintenance, teman-teman. Oke, nah, jadi proses maintenance itu seperti apa? Proses maintenance, aspek maintenance ya. Nah, seperti halnya sistem atau perangkat lainnya, maintenance machine learning itu bertujuan untuk memastikan bahwa model tetap berjalan dengan baik, memberikan prediksi yang akurat, dan mendukung kebutuhan bisnis. Nah, ada tiga aspek utama, teman-teman, dalam proses maintenance machine learning. Yang pertama ada data health, yang kedua ada model health, dan yang ketiga ada service health. Nah, ini tuh kalau maintenance itu kita tuh kayak seperti seorang dokter yang ngecek kesehatan seorang pasien. Nah, kita sebagai seorang data scientist juga harus mengecek secara berkala, baik baik itu setiap sebulan sekali atau mungkin seminggu sekali untuk mengecek kesehatan dari model, baik
tapi bukan hanya mengecek kesehatan model, tapi juga mengecek kesehatan data dan juga kesehatan service gitu. Oke, yang pertama kita bahas kesehatan data pada model. Nah, jadi apa aja yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita yang perlu kita tetapkan sebagai faktor apakah data tersebut sehat atau tidak pada model teman-teman. Nah, yang pertama udah pasti kebersihan data. Nah, eh, dat kebersihan data itu bisa dilihat dari apakah data tersebut ada duplikasinya, apakah data tersebut ada outlier-nya, terus apakah perlu normalisasi, apakah perlu standarisasi, terus apakah kualitas-kualitas dari value dari sebuah kolom itu ya bagus atau mungkin relevan untuk sebuah model. Karena semakin semakin banyak fitur yang kita gunakan, semakin banyak fitur yang kita gunakan, maka akan semakin kompleks model machine learning kita. Oleh karena itu kita harus milah-milah nih yang mana aja kolom-kolom yang bagus, yang mana aja, ya benar, yang mana aja kolom-kolom yang relevan yang bisa kita simpan di dalam model kita, biar nggak memberatkan model. Kalau misalnya modelnya nggak berat, banyak kemudahan yang bisa kita peroleh. Salah satunya adalah flash study gitu untuk ngedeployment. Nah, misalnya jika dataset berisi data pelanggan, nah kita perlu memastikan bahwa setiap kolom seperti umur atau pendapatan tidak memiliki nilai yang tidak sesuai atau tidak realistis. Misalnya di kolom umur di kolom umur adalah 1 juta, di kolom pendapatan adalah 31. Itu kan nggak make sense ya, nggak sesuai, nggak realistis. Nggak ada orang dengan umur 1 juta dan nggak ada orang dengan pendapatan 31 rupiah. Kemungkinan kedua kolom tersebut value-nya itu ketukar teman-teman, ketukar. Nah, itu juga kita perlu proses gitu. Oke? Misalnya ada kasus lain, misalnya umurnya negatif atau pendapatannya yang terlalu tinggi atau terlalu rendah tanpa penjelasan yang jelas. Itu kan termasuk outlier juga ya. Gitu. Habis kebersihan data, kita juga perlu tahu validitasnya data seperti apa, atau data validity-nya seperti apa. Nah, jadi, data yang diterima oleh model harus relevan dan akurat, teman-teman. Nah, jika ada data yang sudah tidak relevan, seperti data pelanggan yang sudah tidak aktif, model yang didasarkan pada data tersebut akan memberikan prediksi yang kurang tepat. Gitu. Terus ada distribusi. Oke, data distribution konsistensi atau konsistensi dari distribusi data. Nah, distribusi data adalah bagaimana data tersebar dan bagaimana setiap fitur atau variabel terdistribusi. Jika distribusi data berubah dari waktu ke waktu, misalnya pendapatan pelanggan yang dulu lebih rendah sekarang lebih tinggi secara tiba-tiba, model yang telah dilatih dengan data lama mungkin tidak lagi mampu memberikan prediksi yang akurat. Contoh lain, misalnya ada perusahaan e-commerce tapi dia khusus dalam bidang kesehatan. Nah, sebelum pandemi, produk-produk yang paling laris adalah suntik, mungkin juga infus, mungkin juga ada obat batuk atau obat pilek. Tapi pada saat pandemi, produk yang paling laris adalah masker. Oleh karena itu, data distribusinya itu akan nggak normal, teman-teman. Kalau data distribusinya nggak normal, kita perlu memperbaiki itu biar model mesin learning-nya kita itu nggak melenceng. Nah, jadi kalau misalnya kita udah jadi modelnya, terus kita stop sampai di situ, enggak. Setelah udah jadi modelnya, kita harus ngerawat, kita harus memperbarui, kita harus monitor terus-menerus secara berkala, teman-teman. Biar biar prediksinya akurat. Nah, contoh dari model health ini sendiri misalnya nih, contoh dari data health itu misalnya sebuah prediksi penjualan di e-commerce itu dapat mengalami penurunan kinerja jika ada perubahan besar dalam pola perilaku pelanggan. Ya, misalnya kayak masker itu, teman-teman. Oke? Nah, untuk oleh karena itu kita perlu Kita perlu memeriksa dan memperbarui distribusi harga produk di data training model yang sangat penting untuk mempertahankan akurasi gitu. Terus yang kedua ada kesehatan pada Kesehatan pada model. Nah, jadi kesehatan pada data udah kita cek. Yang kedua adalah kesehatan pada model machine learning. Nah, jadi metrik matrix atau yang kesehatan modelnya itu kita bisa lihat dalam faktor matriks ya, atau performa dari model itu sendiri. Nah, performanya ada apa aja? Ada accuracy, precision, recall, dan juga F1 score.
Nah, misalnya nih, jika model digunakan untuk prediksi fraud detection, kita harus memastikan bahwa accuracy, precision, recall, dan advanced score itu tetap tinggi, teman-teman. Jadi kemampuan model untuk mendeteksi kasus fraud itu tetap tinggi. Nah, kalau misalnya di bidang kesehatan, itu kan ada metrik-metrik yang perlu dikasih apa ya, dikasih poin penting dan poin utama itu adalah precision dan juga recall. Nah, jadi mereka nggak terlalu mementingkan yang segi accuracy-nya karena precision dan juga recall itu yang paling penting. Nah, itu untuk yang bidang kesehatan. Beda lagi mungkin yang bidang bidang perbankan atau keuangan, ya semua metriknya itu penting gitu. Nah, jadi uh, performance metrik ini juga perlu kita lihat itu berdasarkan kebutuhan gitu. Nah, setelah matriks atau performanya, yang kedua adalah prediksinya teman-teman. Seberapa konsistensi prediksi yang dibuat oleh model. Nah, model yang sehat juga harus memberikan prediksi yang masuk akal. Nah, jika model tiba-tiba mulai nih menghasilkan prediksi yang tidak masuk akal atau sangat berbeda dari yang diharapkan, ini bisa menjadi tanda adanya masalah dengan model. Nah, jadi biasanya dia memprediksinya betul, terus tiba-tiba yang jarang diprediksi itu terus muncul. Nah, itu kan kita perlu apa ya? Kita perlu lihat lagi, kita perlu eh li, apa cek lagi performa modelnya gitu. Terus setelah prediksi ada juga model drift, teman-teman. Model drift ya, drift. Nah, jadi seiring berjalannya waktu, model itu dapat mengalami model drift atau penurunan kinerja seiring dengan perubahan kondisi data atau konteks. Nah, model yang awalnya efektif mungkin tidak lagi berfungsi dengan baik ketika pola data berubah. Oke, Oke, yang terakhir adalah kesehatan apa? Kesehatan layanan atau kesehatan service model machine learning. Ya, yang pertama adalah uptime service health. Nah, jadi salah satu aspek penting dari service health adalah memastikan bahwa layanan model selalu tersedia sesuai dengan SLA atau Service Level Agreement yang ditentukan. Nah, jika layanan sering down atau tidak tersedia, maka model tidak akan bisa digunakan untuk memberikan prediksi. Ini tentu ya, teman-teman ya. Misalnya kita menggunakan service Flask misalnya. Terus Service Plus itu sering down, sering error, terus sering loading itu sering lama. Ya udah, ngapain kita gunain Flask? Mendingan kita gunain platform lain gitu. Atau mungkin bahkan selain selain Flask ternyata ada software-software lain yang mungkin lebih bagus. Nah, kita bisa gunakan itu. Lebih bagus, lebih murah dan cost efisiensi. Nah, bisa jadi kita perlu ganti service gitu. Terus yang kedua adalah error logs ya teman-teman ya atau monitoring log kesalahan. Nah, jadi monitoring log kesalahan ini penting untuk mendeteksi adanya kesalahan teknis yang dapat mempengaruhi kualitas layanan. Misalnya, jika model tidak dapat diakses karena adanya error dalam proses load model atau kesalahan dalam API. Nah, hal ini itu bisa menyebabkan downtime yang mempengaruhi kinerja bisnis teman-teman. Terus yang terakhir adalah resource utilization. Nah, jadi memantau penggunaan sumber daya seperti CPU, memori, atau storage yang digunakan oleh server tempat model berjalan juga sangat penting. Jika penggunaan sumber daya terlalu tinggi, ini bisa menyebabkan penurunan kinerja atau bahkan crash pada service, yang tentunya akan berdampak buruk pada pengalaman pengguna dan bisnis. Misalnya nih, contoh dari si service health ini. Misalnya sebuah aplikasi menggunakan model machine learning untuk memprediksi harga saham secara real time. Nah, jika aplikasi mengalami downtime atau mengalami crash, karena apa? Karena server tidak dapat menghandle permintaan yang sangat tinggi, maka layanan prediksi harga saham ini tidak dapat diakses yang berpotensi merugikan pengguna yang membutuhkan data tersebut secara cepat. Nah, oleh karena itu, memastikan high availability dan resource scalability adalah bagian penting dari menjaga service health, teman-teman. Oke, oke, baik. Udah sampai situ aja materinya. Eh, Mungkin beberapa pesan yang perlu saya sampaikan adalah kalau misalnya teman-teman pengen mencari tahu lagi langkah selanjutnya, misalnya kayak
jenjang karir seorang data scientist itu seperti apa, terus tips interviewnya seperti apa, terus platform-platform yang bisa digunakan untuk bisa menjadi seorang data scientist itu apa aja. Itu teman-teman bisa cek di YouTube saya. Kita pernah membahas itu di modul terakhir dari data science beginner level. Di beginner level itu sudah dibahas secara lengkap ya, terutama pada modul terakhir, modul ke-6 tentang karir dari seorang data scientist. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke sebuah sesi tanya jawab, di mana di sesi tanya jawab ini akan ada pertanyaan-pertanyaan yang akan saya jawab. Dan kalau misalnya mungkin ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa kita jawab, yang tidak bisa saya jawab, mungkin akan saya hold dulu atau bahkan kita cari sama-sama di internet. Oke? Oke, lanjut. Oke, ini modul terakhir ya teman-teman. Oke, oke. Pertanyaannya adalah, oke, oke. Dari Kak Alamanda, Kak di proses maintain berarti kita mau nggak mau bikin model baru, Kak ya, dengan data yang sudah diperbarui atau diupdate. Sebenarnya kalau misalnya kita harus bikin model baru lagi, sebenarnya nggak terlalu perlu kalau misalnya data yang barunya itu ya dikit. Misalnya ya udah, misalnya di awal nih kita membuat sebuah model dari 20 kolom, terus kita dari 20 kolom itu kita feature engineering, terus kita feature selection menjadi 5 kolom. Terus di lima kolom itu adalah faktor-faktor yang penting untuk model melakukan sebuah prediksi. Tentunya ketika ada data baru yang masuk, terus kita cek melalui EDA, dan ternyata data-data yang baru itu nggak relevan, bahkan sebagian besar nggak relevan, maka kita nggak perlu mengubah keseluruhan model. Ya, kita masih tetap menggunakan model misalnya kayak regresi linear atau bahkan decision tree. Yang berubah apa? Yang berubah hanya fiturnya. Ya udah, kalau misalnya ada data baru yang masuk dan ternyata dia penting dan menjadi faktor utama penentu keberhasilan sebuah model, ya udah kita masukin aja itu. Tapi kita nggak serta-merta langsung mengubah secara keseluruhan modelnya, jenis modelnya, tipe modelnya gitu. Nah, siapa tahu dengan menambahkan data dan fitur ini, model yang kita peroleh itu akurasi terus precision recall-nya itu bisa tinggi, teman-teman. Seperti itu. Terus selanjutnya, oke, dari Kak Resi ya, Rasi, oke, Resi. Kak, kan ketika kita mau memprediksi, kita harus ngeload modelnya, entah itu dalam bentuk TensorFlow, Joblib, atau bentuk file lainnya, betul? eh ya, ini kalau misalnya tugasnya machine learning engineer ya, dia tuh kalau misalnya itu ngeload ngeload pickle itu tugasnya machine learning engineer. Data scientist bisa, tapi yang paling punya peran di situ adalah machine learning engineer atau mungkin software engineer. Nah, kalau misalnya data yang kita mau predik itu masih mentah, belum melakukan data processing, apakah efektif jika menyimpan kode kode pre-processing ataupun pipeline di file yang sama dengan model tersimpan. Misal kita simpan di file.joblib. Nah, ini sebenarnya jenisnya gini teman-teman. Eh, Konsep dari model file itu sendiri adalah kita menyimpan model yang sudah jadi. Jadi modelnya itu tuh datang dari sebuah eh, jadi kan sebelum kita modeling nih, kita harus apa? Harus business understanding dulu, harus data understanding dulu, terus exploratory data atau EDA, terus habis EDA data preprocessing, habis data preprocessing data modeling, habis itu evaluation, habis evaluation baru disimpan dalam bentuk model file. Nah, jadi nggak mungkin kita kita apa ya kita menyimpan model file yang dalam bentuk yang di dalam model filenya itu adalah model file tanpa dilakukan data pre-processing. Nah, jadi sudah harus pasti di dalam model tersebut harus ada harus ada data pre-processing ya gitu. Karena model itu nggak bisa memprediksi dengan baik kalau belum dilakukan data pre-processing. Ya, siapa tahu ada kolom kolom kategorik, misalnya
kolom kategorik itu merupakan kolom yang paling penting, bahkan yang paling urutan pertama pada feature importance gitu. Tapi karena kita nggak ngelakuin data pre-processing, kita menghilangkan fitur itu. Padahal fitur itu atau kolom itu, meskipun kategorik, itu yang paling penting gitu. Nah, jadi kan model itu kan nggak bisa mengakses data yang bukan kategori, yang bukan numerik ya. Dia hanya bisa mengakses data yang numerik, tapi nggak bisa yang kategorik. Oleh karena itu, kalau misalnya kita nggak melakukan pre-processing dan akhirnya secara sengaja menyingkirkan menyingkirkan kolom yang kategorik karena nggak bisa diprediksi oleh model, nanti ujung-ujungnya model kita bakalan jelek gitu performanya. Mungkin kita masukin kolom-kolom numerik terus modelnya jelek kan nggak bagus gitu. Nah jadi uh, baiknya adalah kita ngelakuin data pre-processing biar kita tahu nih, oh kalau misalnya emang ada data kategori kita eksekusi menjadi seperti ini gitu. Terus dari kealamannya lagi, Kak, misalnya kita bikin model machine learning untuk membuat alat uji kualitas air. Oke, ini alat uji kualitas air lagi ya teman-teman ya. Oke, berarti mau nggak mau modelnya harus disimpan dalam bentuk file PKL. Sebenarnya selain selain file PKL itu ada juga file-file yang lain ya. Teman-teman emang lebih mudah file PKL karena bisa langsung lewat kode Python. Terus disimpan dalam bentuk web. Artinya butuh dana untuk web dan servernya. Sebenarnya kalau gini, ini tergantung ya. Kalau misalnya kita pengen melakukan simulasi, kita nggak perlu membeli web domain gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak melakukan simulasi dan mau mempublikasikan ke internet, udah pasti kita membutuhkan apa? Membutuhkan hosting dan juga domain. Nah, kalau jadi ini tergantung kebutuhan ya. Ya udah, kalau misalnya emang emang kita disuruh untuk mempublikasikannya ke internet, terus misalnya kayak biar bisa diakses oleh semua orang, modelnya kita, ya berarti mau nggak mau kita harus membayar atau membeli domain dan juga hosting. Tapi kalau misalnya emang cuman sebatas si klien itu cuman minta model doang, terus modelnya itu disimpan dalam bentuk model file, terus dikumpul, ya udah kita nggak usah membeli-beli apapun lagi gitu untuk webnya. Kalau bentuk web itu, oh ya, web 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 itu bisa kita pakai Flask. Nah, jadi Flask itu juga bisa dalam bentuk tampilan interface 11-12 sama kayak web. Tapi kalau misalnya kita mau mempublikasikannya ya harus bayar gitu. Terus dari Kak Prita nih, eh, tadi di slide yang Bine, nah, oke. Nah, jadi sebenarnya Bine Bine binary ya. Jadi yang tadi itu ada typo. Jadi itu bukan binary tapi sebenarnya binary ya. Sebenarnya nggak terlalu masalah sih ya. Ya, oke oke oke. Oke. eh Mana nih? Oh ya udah, kita kata Pak FB astaga naga. Enggak, terus lanjut. Nah, oke, sudah diperbaiki ya Kak ya. Terus habis itu lanjut teman-teman. Oke, dari kealamannya lagi. Nah, jadi setelah data diperbarui, ternyata skor model evaluasinya jadi lebih jelek. Gimana Kak? Gini Kak. Kalau misalnya emang datanya udah dimasukin dan ternyata hasil evaluasinya jelek, udah pasti data baru yang kita masukin itu nggak relevan dengan faktor-faktor yang dilihat oleh model. Nah, yang berarti ya udah data baru yang masuk itu emang nggak berguna aja untuk apa ya untuk performa model. Jadi kita nggak usah gunain gitu Kak. Terus kalau Kak Mufid nih, maaf Kak, agak di luar dari konteks sekarang. Di stage 3 modeling machine learning, saya coba coding, stage 3. Oh, modeling iya. Tapi untuk hasil evaluation model seperti accuracy, precision recall itu beda dari yang dicontoh, khususnya yang bagian hyperparameter. Nah, itu kenapa ya, Mas? Nah, jadi gini, Kak. Seperti yang udah kita bahas juga di live session ujian akhir atau proyek akhir, itu nggak apa-apa banget kalau misalnya emang hasil accuracy-nya kakak, precision recall itu beda dari yang dicontohnya. Karena emang kalau misalnya itu kan tugasnya dalam bentuk apa?
tugasnya dalam bentuk kode yang rumpang, kode yang sengaja saya hilangkan biar teman-teman bisa ngetik kode sendiri. Kalau misalnya kode saya dan juga kode teman-teman berbeda, ya udah otomatis hasilnya juga akan berbeda gitu. Gitu, Kak. Jadi nggak masalah sama sekali. Yang yang dilihat itu eh, nggak 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 terlalu mentingin output, tapi juga kemiripan kode ya, teman-teman ya. Jadi kayak kodenya ini tuh udah pernah kita bahas. Apakah teman-teman mengaplikasikan kode tersebut di dalam proyek teman-teman gitu. Nah itu yang penting gitu. Jadi kalau kalau misalnya teman-teman kayak memperhatikan materi, terus mengikuti live sessionnya, pasti juga pengen nih mengimplementasikan kode-kode yang udah dibahas ke dalam proyeknya teman-teman gitu. Oke, dari Kak Prita lagi. Uh, Oke, untuk memperdalam data science itu bagusnya kursus atau kuliah apa? Data science atau apa? Setelah data science apa? Hah? Oke, terima kasih Kak. Jadi gini Kak, oke kita bahas ini ya, kita bahas jenjang karir. Jadi kalau misalnya mau mau dijadikan batu loncatan sebelum data science itu kita bisa cari karir di bidang data analis atau bisnis analis. Nah, jadi data analis atau bisnis analis itu hanya mengerjakan dari business understanding sampai eh, sampai data pre-processing udah gitu. Nah, karena si business analis dan juga data analis itu hanya menghasilkan insight-insight yang berguna di dalam sebuah data untuk diaplikasikan ke bisnis. Nah, kalau data scientist itu kan sampai ke tahap modeling ya, sampai ke tahap dia tuh deployment, dia dia memasukkan modelnya itu dan mengaplikasikan model-model tersebut biar bisa digunakan gitu untuk memprediksi lah. Itu udah lebih advance dari data analyst. Nah, jadi kalau kalau misalnya mau start dari awal, ya business intelligence atau data analyst adalah karir yang cocok biar bisa lompat lagi ke data scientist. Tapi kalau misalnya emang bisa langsung ke data scientist ya kenapa enggak gitu. Nah, apakah menjadi seorang data scientist itu perlu kuliah di bidang pemrograman? Itu sebenarnya nggak terlalu perlu ya teman-teman ya. Banyak kok orang-orang yang sukses bahkan menjadi seorang data scientist tanpa tanpa perlu gelar sarjana dari jurusan komputer atau dari jurusan IT. Mereka tuh terus berlatihan, terus latihan di sebuah dataset yang open source di internet. Nah, jadi kalau kalau misalnya teman-teman itu latihan terus-menerus, terus rajin upload portofolio, terus juga apa ya sering mengerjakan tugas-tugas dari klien, otomatis teman-teman pasti akan lebih pro dan lebih berpengalaman ketimbang orang-orang yang hanya mengandalkan gelar sarjananya aja. Nah, jadi kita nggak perlu ini ya, kita nggak perlu menekankan bahwa kita harus sarjana dulu, kita harus sarjana IT dulu biar bisa masuk ke karir ini. Enggak. Apa ya? Banyak banyak jalan menuju Roma, teman-teman. Nah, jadi banyak jalan menuju mimpi kita. Mungkin mungkin kita bukan sarjana IT, tapi karena kita belajar dan kemauan kita besar, kita bisa jadi seorang yang paham IT gitu. Dari yang awalnya gaptek jadi paham IT gitu. Seperti itu. Terus eh, kalau misalnya data science itu kalau misalnya teman-teman mungkin pengen pengen nyari jurusan atau mungkin pengen nyari univ yang bagus, sebenarnya gini teman-teman. Univ yang bagus, univ itu bagus atau enggaknya sebenarnya nggak terlalu penting. Yang penting adalah jurusannya. Nah, jadi yang perlu diperhatikan adalah jurusannya. Jadi, kalau misalnya teman-teman misalnya mau bermimpi untuk menjadi seorang gamer atau membuat game, ya, iya kan. Nah, jadi di IT itu ada banyak jurusan. Yang pertama mungkin ada sistem informasi, dan yang kedua ada juga teknik informatika. Terus yang ketiga ada juga jurusan data science dan kecerdasan buatan gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya tujuannya teman-teman itu mau mau buat game, maka masuk ke teknik informatika. Kalau kalau misalnya tujuannya teman-teman mau analisis data,
itu bisa masuk ke sistem sistem apa sistem informasi. Terus kalau kalau misalnya mau memperdalam ilmu tentang kecerdasan buatan itu bisa masuk ke jurusan artificial intelligence. Sebenarnya ini luas teman-teman, luas banget. Sama kayak fakultas ekonomi kan juga banyak ya cabang-cabangnya. Ada jurusan perdagangan internasional, terus ada juga jurusan apa lagi? Saya kurang tahu di dalam fakultas ekonomi itu ada apa aja. Tapi yang pasti di sebuah fakultas ekonomi udah pasti ada cabang yang banyak kan. Nah, jurusan-jurusan yang banyak. Nah, itulah dan bervariatif. Nah, jadi teman-teman perlu pilah-pilah lagi ya. Yang paling diperhatikan adalah mata kuliahnya. Apakah ada mata kuliah yang yang saya pengenin gitu. Misalnya ini saya itu masuk di jurusan misalnya kayak teknik informatika gitu kan. Nah, tapi ternyata ada mata kuliah yang bahas tentang desain web, terus juga mungkin membahas desain aplikasi mobile. Itu kan nggak relevan dengan apa yang saya mau. Saya maunya jadi data scientist, tapi kok ada mata kuliah yang mempelajari desain web. Nah, sebenarnya itu nggak apa-apa teman-teman, asalkan ada mata kuliah lain yang mendukung tujuan teman-teman. Nah, saya pengen jadi seorang data scientist, maka mata kuliah yang paling mendukung itu adalah statistika, matematika, terus juga big data, terus juga pengolahan data dan lain sebagainya. Nah, itu yang penting kan mata kuliah AI juga misalnya. Nah, kalau misalnya teman-teman di jurusan itu nyari jurusan dan tahu mata kuliahnya itu bagus-bagus, ada sebagian yang bagus-bagus, ambil aja gitu. Gitu. Nah, biar apa? Biar kalau misalnya teman-teman masuk ke semester baru selanjutnya itu bisa semangat. Oh, di semester ini itu ada statistika. Oke, aku harus targetin nilai statistikaku 100 biar kalau nilai statistikaku itu 100 aku bisa uh, publikasiin skorku itu di LinkedIn gitu misalnya kan. Nah, itu kan motivasi yang kuat ya. Biar biar selain yang pertama, selain kita dapat nilai tinggi di matkul itu, yang kedua, kita bisa dapat kayak pengakuan secara apa ya, secara nyata. Misalnya kayak ada buktinya kalau kita tuh bisa kalau kita itu tahu statistika gitu. Nah, kayak gitulah intinya intinya bisa belajar dari mana aja dan nilai-nilai statistika itu juga bisa datang dari kursus-kursus yang lain ya selain selain di Hub ini bisa datang dari kursus yang lain itu teman-teman bisa silakan explore aja di internet banyak banget di internet itu banyak banyak yang murah-murah banyak yang mahal-mahal juga ada tapi kebanyakan kalau kalau misalnya emang lengkapnya misalnya kayak menjadi seorang data scientist dari nol sampai langsung kerja itu mungkin ada beberapa beberapa yang mahal ya sampai jutaan belasan jutaan bahkan nah jadi saya saranin teman-teman itu latihan terus dan terus update perkembangan dari karir ini gitu itu aja sih terus oke dari ke Alamanda terkait skor model evaluation apakah beda notebook meski kodenya sama bisa beda hasil skornya nggak kak terkait skor model evaluation, apakah beda notebook meski kodenya sama bisa beda hasil skornya, Kak? Jadi kalau kalau misalnya teman-teman lihat di sini di jadi ada parameter yang namanya ada salah satu hyperparameter namanya adalah ini teman-teman. Apa sih intinya kalau misalnya kita set set hyperparameternya itu misalnya random apa ya? Random apa gitu intinya. Lupa. Nah, ada nih jenis kayak fungsi dari parameter itu apa? Nah, fungsi dari parameter itu adalah biar data yang kita ambil secara acak itu tetap gitu. Misalnya kita mau ambil data secara acak, terus yang tampil itu adalah data kelima dan data ketiga. Terus pas kita running lagi, data yang muncul adalah data ke satu dan data ke 9 gitu. Nah, itu kan acak ya. Nah, kalau misalnya nggak mau acak kayak gitu, tuh gunain satu parameter. Tambah aku lupa ini parameternya apa. Intinya parameter ini fungsinya adalah biar hasil dari outputnya itu tuh tetap. Nah, itu kita pakai parameter itu.
gitu. Nah, misalnya di running yang pertama hasil data acaknya adalah mengambil data sampel, misalnya data ke satu dan juga data ketiga. Kita kita running lagi, terus hasil datanya adalah yang pertama dan yang ketiga. Terus kita running lagi, hasilnya adalah data pertama dan juga data ketiga. Nah, itu kan tetap ya. Jadi kemungkinan hasil evaluasi modelnya nggak akan berubah. Itu saya lupa apa ya parameternya, namanya apa ya. Bener tuh dibahas 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 terus menerus ya, maksudnya kayak dibahas di setiap sesi pada modeling gitu, di setiap sesi yang Oh, membahas modeling gitu. random state bukan, Kak? Oh iya benar, random state iya ya, random state, betul betul betul. Nah itu, jadi random state itu benar-benar mempengaruhi gitu gitu. Terus habis itu, oke, Kak, Kak Imam nih, akuntansi manajemen ekonomi pembangunan. Betul. Nah, jadi misalnya di Fakultas Ekonomi kan ada manajemen, ada akuntansi, ada ekonomi pembangunan, ada perdagangan internasional, dan lain sebagainya. Nah, itu kan banyak cabang-cabangnya ya. Sama kayak IT, teman-teman. Di IT juga banyak cabang-cabangnya gitu. Nah, jadi teman-teman pilih yang sesuai minatnya teman-teman aja gitu. Kak, adakah minimal skor model evaluation untuk dikatakan model tersebut sudah baik? Terus, kalau misal skornya masih rendah, berarti kudu otak-atik fitur dan model ya, Kak? Betul, Kak. Nah, jadi minimal modelnya berapa? Yang bagus adalah lebih dari 0,5, tapi kalau satu itu nggak bagus. Intinya kalau misalnya model evaluasinya, misalnya accuracy-nya, precision recall, dan F1 score-nya semuanya satu, itu nggak bagus. Tandanya apa? Tandanya model terlalu menghafal, model terlalu saklek. Nanti pas di data test pasti performanya turun gitu. Nah, jadi mendingan range-nya itu adalah dari 0,6 sampai 0,9. Dan itu yang paling tinggi. 0,9 itu udah yang paling tinggi. Nah, kalau misalnya hasilnya kayak 0,8, 0,7 itu udah bagus, teman-teman. 0,8, 0,7 itu udah bagus. Terus kalau kalau skornya masih rendah, kudu otak-atik ya. Iya. Kalau misalnya skornya masih rendah, ya udah kita atur hyperparameternya, kita data pre-processing lagi, mungkin kita ambil lagi mungkin fitur-fitur yang baru, atau mungkin kita jandiin satu kolom itu ke banyak kolom berdasarkan kategori-kategori tertentu. Misalnya sebuah model itu feature importance yang paling atas itu adalah kolom umur. Ya udah, di kolom umur itu kita bagi lagi, ya ada umur muda, ada umur dewasa, dan ada umur lansia. Nah gitu. Nah itu kan kita jadiin dari satu kolom itu menjadi tiga kolom yang baru ya, yang emang udah itu. Nah mungkin dari situ performa modelnya itu bisa naik gitu ya kan, karena ada fitur-fitur yang baru gitu. Meskipun fitur-fitur yang barunya itu tuh berdasarkan dari hasil fitur lama, tapi ya itu teman-teman. Intinya data pre-processing dan juga hyperparameter tuning itu penting. Terus dari Kak Prita lagi, eh, selain teks, gambar, suara, dan video, bisa mempelajari dan dipelajari dari research apa aja, Kak? Saran untuk membuat website itu jurusan apa? Eh, untuk membuat website itu teknik informatika ya. Teknik informatika tuh bagus untuk membuat website. Terus kalau bisa mempelajari dan dipelajari dari research apa aja. Dari Kaggle ya. Di Kaggle itu banyak research video, teks, dan juga gambar. Kalau misalnya selain video, teks, gambar, itu kayaknya nggak ada deh. Teks selain selain data tabular, video, teks, gambar, audio, itu sepertinya saya jarang ya nemuin data-data yang di luar dari itu, di luar dari kelima ini. Nah, jadi untuk saat ini, untuk di masa-masa ini itu mungkin lebih bagusnya mempelajari kelima-lima ini, data jenis data ini. Kalau misalnya emang di masa depan ada jenis data yang baru kan, kita nggak tahu ya. Kalau misalnya di masa depan ada jenis data yang baru, oh ya udah kita belajar lagi. Nah itu teman-teman. Belajar itu nggak berhenti sampai kita dewasa, atau mungkin sampai kita udah kerja aja, tapi belajar itu berlanjut sampai seterusnya, sampai
akhir hayat. Wih, gitu. Intinya gitu. Terus perbedaan data science advanced level dan Hah? Nah, jadi uh, data science advanced level dari DJI PTSDM PPI dunia itu tidak membahas SQL atau SQL karena SQL itu lebih ke bisnis ke ranahnya bisnis intelligence atau data analis. Tapi meskipun seperti itu, data science kan ranahnya luas ya. Dia bisa kita itu bisa mempelajari SQL. Nah, jadi SQL itu apa? SQL itu ada jenis di SQL itu bukan bahasa pemrograman ya, dia lebih ke kode query. Jadi kalau kalau misalnya Python itu disebut dengan kode, kalau SQL itu disebut dengan query. Nah, jadi kita ngetik query apa, hasilnya apa. Nah, itu mungkin SQL itu khusus untuk menangani data yang tabular, data yang bentuknya tabel-tabel aja. Ya, di SQL itu kita bisa menggabungkan satu tabel dengan tabel yang lain, kita bisa filter dan sekaligus juga melakukan operasi-operasi tabel, tapi nggak menghasilkan model. Nah, jadi nggak menghasilkan model, terus nggak bisa EDA juga dan lain sebagainya. EDA itu sebagian bisa, tapi visualisasi EDA, misalnya kayak heat map itu nggak bisa lewat SQL gitu. Terus SQL itu termasuk data analis, data science atau keduanya ya Kak ya. SQL itu bisa dipelajari oleh data analis dan juga data science. Tapi lebih ke ranahnya siapa? Lebih ke ranahnya data analis gitu. Terus oke, oke. Fundamental untuk membuat oke, tuh bentar. Bentar, internet saya kenapa? Oke. Jadi fundamental untuk membuat pondasi kuat matkul apa aja, Kak, gitu. Oke. Kalau untuk ini ya, kalau untuk data scientist itu sendiri yang pertama udah pasti matematika. Matematika dan juga statistika. Kalau misalnya teman-teman lihat di matkulnya teman-teman itu ada matkul kalkulus, matkul statistik atau mungkin matkul-matkul yang terkait dengan matematika itu teman-teman harus nargetin nilai matkul itu tuh tinggi teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau bekerja sebagai seorang yang emang bekerja keseharian itu dalam hal matematika itu kayak data scientist itu kan juga matematika ya. Terus habis itu matkul yang kedua itu misalnya kayak eh, ya pemrograman dasar atau OOP juga penting. Terus juga oke, bahasa bahasa ini ya, bahasa pemrograman yang bagus untuk data science itu adalah Python. Terus juga kalau misalnya ada mata kuliah AI atau kecerdasan buatan itu lebih bagus lagi. Terus ada mata kuliah berupa big data yang membahas SQL atau mungkin visualisasi data itu juga bagus. Nah, jadi targetin matkul-matkul yang sesuai dengan minatnya teman-teman di nilai yang tinggi. Di nilai yang tinggi, biar apa? Biar biar bisa dapat apa ya? Biar bisa paham nih, biar bisa benar-benar paham dan bisa diaplikasikan di lapangan gitu. Gitulah. Terus berarti beda skor bisa jadi karena beda pakai random state-nya ya Kak. Iya, heeh. Jadi kalau misalnya random state-nya beda, ya udah pasti skornya beda karena data yang diambil atau sampel yang diambil itu juga udah pasti beda gitu. Dari Kak Rasi, Kak, apakah pada saat proses monitoring data barunya akan dipakai untuk model evaluasi dan biasanya pakai tools apa yang biasa dipakai untuk monitoring? Bentar, bentar. Apakah pada saat proses monitoring, data barunya akan dipakai untuk model evaluasi? Iya, betul. Kalau misalnya ada data baru nih dan ternyata dia relevan pas pas kita proses melalui EDA. Oh ya udah, kita masukin aja. Siapa tahu hasil performa modelnya itu jadi lebih tinggi. Nah, siapa tahu gitu. Terus biasanya tools apa yang biasa dipakai untuk monitoring? Banyak ya. Kalau untuk monitoring itu, oke. Tools-tools yang bagus untuk monitoring misalnya kayak Apache Airflow dan juga Docker. Nah, jadi Apache Airflow dan juga Docker itu tuh fungsinya untuk
mengeksekusi model kalau misalnya kita punya ini ya, kita punya file model file dari data scientist, itu tuh kita bisa masukin ke sana ke Apache Airflow. Terus secara real time, kalau misalnya ada data yang baru yang masuk, itu bisa diprediksi secara langsung dalam hitungan detik. Nah, itu pakai kontainer. Di kontainer-kontainer itu biasanya kita pakai framework Docker gitu. Oke, kalau misalnya untuk ini sendiri, untuk lebih teknisnya Kak, itu sebenarnya ranahnya data engineer ya. Nah, jadi ada satu profesi di luar machine learning engineer atau mungkin data scientist, itu adalah data engineer gitu. Nah, jadi kalau misalnya mau belajar data engineering juga bagus sih. Kalau misalnya mau memperdalam ya, mau memperdalam tentang mentoring ini. Terus, apakah machine learning engineer perannya lebih ke proses monitoring dan deployment model ya, Kak? Betul. Nah, jadi eh, balik lagi, ada banyak profesi di bidang data, teman-teman. Bukan hanya data scientist aja, tapi juga ada business analyst, data analyst, AI researcher, terus AI specialist, terus machine learning engineer, terus ada software engineer bahkan, terus juga ada apa lagi tadi, data engineer, dan masih banyak lagi, dan kemungkinan ini bakalan lebih luas lagi ya kalau misalnya AI ini tuh makin banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan, karena kan AI itu tuh dibuat untuk apa ya, untuk otomatisasi. Nah, jadi semua hal itu diotomatiskan oleh robot. Nah, jadi tenaga-tenaga manusia yang dulunya itu dipakai, sekarang udah nggak dipakai lagi karena digantikan oleh AI gitu. Karena ya kalau misalnya kita lihat dari cost efisiensi, pasti perusahaan maunya untung kan. Dan untuk bisa untung lebih, maka kebanyakan dari mereka itu menggunakan otomatisasi yang banyak gitu. Gitu. Terus dibanding dengan seorang data scientist yang oke, jadi machine learning engineer itu perannya ke proses monitoring dan deployment ya, betul. Dibandingkan seorang data scientist yang cenderung membuat model, betul. Oke, betul, 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 betul. Betul seperti itu, Kak. Terus dari Kak Prita lagi, berarti modul 13 sampai modul 15, oh enggak, bukan, bukan. Eh jadi gini, kalau data engineer, oke, jadi data data engineer itu tuh masuknya ke di awal. Nah, jadi di awal dan sebagian di akhir. Nah, kalau misalnya di awal, jadi kan kalau misalnya si data scientist itu kan ada yang namanya business understanding, ada juga data understanding kan. Kalau di data engineer itu juga ada business understanding dan juga data understanding. Tapi dia cuman sebatas menyiapkan datanya agar diproses oleh uh, data analis dan juga data scientist. Ya udah, misalnya dari Shopee nih. Shopee itu, nah, gimana caranya biar data-data pelanggan yang ada di keranjang itu bisa diambil. Nah, itu tugasnya seorang data engineer. Nah, caranya biar biar bisa diambil datanya itu adalah dengan cara yang seperti apa. Nah, itu tugasnya data engineer. Nah, selain diambil, itu juga ada proses apa ya? Proses penyimpanan. Nah, yang proses penyimpanan data itu juga dilakukan oleh data engineer. Tapi kalau misalnya modeling, EDA, itu tuh tugasnya data analis. Kalau EDA itu data analis, kalau yang modeling itu data scientist. Tapi data scientist itu juga bisa ambil perannya ambil job desk-nya data analis gitu. Nah, jadi intinya kayak apa ya? Data scientist itu bisa fleksibel, teman-teman. Bisa ngambil jobnya data analis, bisa 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 sambil deployment juga bisa. Kalau teman-teman sanggup. Kalau misalnya emang apa ya, job desk paling umumnya tanpa ada tambahan-tambahan lain, ya ya cuman itu aja, teman-teman, dari business understanding sampai deployment udah. Yang lainnya, yang sisanya kita serahkan ke teman-teman tim yang lain gitu. Oke. Oh, tunggu bentar.
modul 13 dan sampai modul 15 termasuk data engineering bukan Kak? Itu ke oh, data engineering. Oke, kalau profesi data engineer itu beda lagi. Kalau data engineeringnya kita itu jadi gimana ya? Nah, 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 nah. Jadi ada banyak istilah nih. Kalau misalnya kita ngelakuin data engineering untuk menciptakan sebuah model, iya, itu masuk ke proses data pre-processing atau data processing kita ada yang namanya data engineering. Tapi kalau misalnya data engineering untuk profesi data engineer itu beda lagi. Jadi ada data engineering untuk profesinya data engineer itu berarti dia di paling awal. Kalau data engineering untuk profesinya data scientist itu berarti dia bisa di bagian data pre-processing. Nah, jadi di modul 13 sampai modul 15 itu lebih spesifik ke data engineering bagiannya data scientist. Nah, jadi beda ya. Kalau misalnya data engineering di bagiannya data scientist dan data engineering di bagiannya data engineer gitu. Beda, beda. Terus analisa video pakai Python di Google Colab juga bisa bisa. Jadi kalau misalnya kita mau analisis video pakai Google Colab itu bisa. Kalau misalnya mau lebih aman, misalnya kita punya data perusahaan yang emang harus rahasia dan nggak boleh disebar dimanapun kan kan kita nggak boleh upload di GitHub ya atau mungkin upload di Google Drive. Kita harus apa ya kita harus simpan datanya di komputer lokal yang ada di perusahaan. Nah, otomatis ya kita nggak bisa gunain Google Colab. Kita gunain apa? Kayak Anaconda, terus juga Visual Studio Code. Itu kan kayak teks-teks editor yang bisa di-download sebagai sebuah software gitu kan. Tapi karena kita saat ini di pelatihan ini tuh cuman pengen belajar aja, cuman pengen belajar dan tahu flow-nya menjadi seorang data scientist, ya udah pakai Google Colab aja yang emang udah lengkap, yang emang udah terdownload semuanya dan pakai server GPU dari cloud server gitu. Nah, jadi ya udah kita kita pengennya praktis aja kan. Kita pengennya praktis pakai Google Colab. Jadi kita nggak usah pakai Anaconda atau Visual Studio Code atau mungkin ribet download ini itu kita pakai Google Colab aja langsung gitu. Soalnya meskipun kita udah download Visual Studio Code, kita juga perlu download Python. Setelah kita download Python, kita perlu download package-package-nya. Setelah kita download package-package-nya, kita harus ngerti di bagian terminalnya. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai itu di pelatihan kita kan ribet ya. Ya udah kita pakai Google Colab aja yang emang udah simple, yang semuanya tuh emang udah ada gitu di sana gitu. Ya ini gitu lah. Terus oke, Kak, web universitas atau web rumah sakit apa butuh model M? Iya, 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 iya. Nah, jadi banyak banyak universitas dan juga banyak rumah sakit bahkan itu membutuhkan model machine learning untuk otomatisasi gitu. Banyak banyak. Iya, banyak ya, Kak ya. Terus oke. Oh, lagi ada pertanyaan. Oke. Cara membuat daftar tabular itu membuat seperti biasa, lalu save Microsoft Excel, lalu dibawa konfirmasi SV dari Microsoft SV, lalu coba pakai button Google Colab. Iya bisa. Jadi kalau misalnya jadi gini, jadi kalau misalnya mau buat apa ya, mau buat sendiri ya data data tabularnya, terus mungkin ada data sendiri tanpa tanpa diambil dari internet itu bisa. Terus dari data itu mungkin kalau misalnya pakai Google Colab ya, kalau misalnya pakai Google Colab mungkin dimasukin dulu ke Google Drive, habis itu di Google Colab-nya itu disambungin pakai Google Drive, habis itu baru diupload lewat path folder. Tapi kalau misalnya mau mempublikasikan datanya itu bisa lewat GitHub gitu. Tapi GitHub sebenarnya juga bisa di privat sih. Jadi kalau misalnya kita udah buat repository terus isinya data-data penting itu bisa kita privat sebenarnya tapi terbatas hanya tapi terbatas kenapa karena kita perlu versi pro kalau misalnya kita udah beli GitHub Pro GitHub dengan versi Pro
itu berarti ya udah kita kalau misalnya mau upload di GitHub dan mau ambil datanya dan mau datanya itu di privat di GitHub itu bisa gitu. Terus video formatnya MP4 betul Kak. Video formatnya MP4 bisa bisa banyak sih. Video tuh juga nggak hanya MP4, tapi ya paling umum MP4. Iya betul, paling umum adalah MP4. Oke, teman-teman. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya tunggu 2 menit ya teman-teman ya. Saya tunggu 2 menit untuk ini pertanyaan lagi, untuk membuka pertanyaan lagi. Oke, 2 menit saya mulai dari sekarang. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, boleh 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 silakan open mic atau chat di kolom chat juga bisa kok. Oke. Ini saya pantau kok. Nih, saya pantau. Nah, oke. Sudah lewat 2 menit nih teman-teman. Nggak ada pertanyaan lagi. Ya udah, kita akhiri aja ya teman-teman ya untuk sesi tanya jawab. Oke, sudah selesai teman-teman untuk modul terakhir kita. Nggak nggak kerasa ya. Udah selesai ya. Oke, kita lanjut di bagian slide yang paling akhir ya. Enggak yang paling akhir sih. Slide kedua terakhir, kedua paling akhir. Nah, jadi kedua terakhirnya adalah di sesi foto bersama. Oke, kita masuk ke sesi foto bersama teman-teman. Bagi teman-teman yang sempat untuk menyalakan kameranya, silakan dinyalakan kameranya karena kita akan memulai foto bersama. Oke? Ini kita foto bersama di modul terakhir nih teman-teman nih. Modul terakhir. Habis ini nggak ada lagi link-link sesi live, nggak ada lagi link Zoom, nggak akan ada lagi link Zoom untuk sesi ini ya, sesi belajar. Nggak ada lagi latihan soal, nggak ada lagi absensi, nggak ada lagi PowerPoint materi dan seterusnya. Itu udah nggak ada, udah di saat ini udah selesai teman-teman. Gitu. Oke, silakan bisa di ini teman-teman bisa dinyalakan kimia. Oke, saya hitung ya teman-teman ya dalam hitungan mundur. Oke, hmm, oh ya, oh ya, 3, 2, 1. Oke, 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih teman-teman sudah mengikuti sesi kita hari ini. Saya harap teman-teman mendapatkan wawasan baru dan merasa lebih percaya diri lagi untuk melangkah ke langkah berikutnya di dunia data science. Nah, jika ada pertanyaan lebih lanjut mengenai sesi ini, mungkin bisa hubungi saya lewat WA dan sampai jumpa di uh, closing ceremony ya, atau di project presentation. Dan terus semangat dalam perjalanan teman-teman menjadi seorang data scientist yang handal. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak juga teman-teman. Terima kasih banyak juga yang sudah hadir. Terima kasih banyak juga yang sudah hadir.